Shalom, selamat pagi Opa, Oma, Opung, yang Kakung, yang Putri, yang tergabung dalam PKLU GPIB. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kali ini bersama saya Utomo Hendro Suyatno dari GPIB Jemaat Menara Iman Jakarta Timur. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang berfirman, kami PKLU GPIB dan semua jemaat anak-anak Tuhan yang menyaksikan program ini ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkan kami semua di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dipenuhi oleh hikmat Roh Kudus dan mengerti akan isi firman-Mu, bahkan menjadi pelaku ya firman yang baik. Inilah doa kami, berkatilah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Opung dan Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan membaca Alkitab sesuai dengan sabda bina umat hari ini adalah dari Yehezkiel 11 ayat 14 sampai dengan 17. Yehezkiel 11 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian bunyinya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk Yerusalem berkata tentang saudara-saudaramu, ya saudara-saudaramu, kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel seluruhnya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kamilah tanah ini diberikan sebagai milik. Sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membuang mereka jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, aku menjadi tempat kudus sementara bagi mereka di negeri-negeri kemana mereka pergi. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu terserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Demikian firman Tuhan. Opa Oma, kita akan membaca renungan dari Sabda Bina Umat hari ini, pagi ini, yang diberi judul Bahasa Persatuan adalah Berkat dari Allah. Dengan ayat penekanannya adalah pada ayat 17, aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri. Pada sidang umum UNESCO tanggal 20 November 2023 membuka ruang penggunaan beberapa bahasa dalam sidang resminya. Dengan demikian, sekarang terdapat 10 bahasa resmi sidang umum UNESCO yang terdiri atas 6 bahasa PBB, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Arab, Cina, Rusia, dan Spanyol, serta 4 bahasa negara anggota UNESCO lainnya, yaitu bahasa Hindi,
Italia, Portugis, dan Indonesia. Akhirnya bahasa Indonesia merupakan bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. Dengan perannya sebagai penghubung antar etnis yang beragam di Indonesia, bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur juga telah melanglang ke seluruh dunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150.000 penutur asing saat ini. Bangsa Israel dalam kegentingan terserak di berbagai penjuru dunia akibat penjajahan bangsa Babel. Namun janji Allah kokoh dan Allah berkuasa untuk menyatukan atau memulihkan umat Allah yang tercerai-berai ke berbagai negara. Bahaya terpisah memang ada, tapi harapan akan pemulihan dan akan dihimpun kembali datang dari Allah sendiri. Sebab itu, umat Allah perlu menguatkan motivasi kebersamaan seturut kehendak Allah yang menghimpun umat yang terserak. Salah satu motivasinya adalah memelihara bahasa yang menyatukan. Bahasa Indonesia telah jadi salah satu bahasa yang diakui UNESCO. Sudah sewajarnya kita menjunjung tinggi bahasa persatuan dan kesatuan bahasa Indonesia sebagai berkat luar biasa dari Allah. Berkat itu mengarahkan kita menemukan jejak kekuatan persatuan dan kebersamaannya, walau berbeda-beda melalui satu bahasa, bahasa Indonesia. Selamat berbahasa Indonesia dalam setiap aktivitas kita. Jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Opa Oma, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca firman dan bahkan mendengar renungannya. Kami percaya Tuhan telah memimpin kami. Biarlah kami mensyukuri sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang-orang yang mempunyai bahasa Indonesia, diberkati Tuhan, bahwa komunikasi yang kami ciptakan boleh menjadi komunikasi juga di seluruh dunia. Tuhan, kami ingin berdoa agar firman-Mu senantiasa berkuasa atas hati kami dan memimpin kami para sepuh ini menjalani kehidupan kami. Tuhan memberkati mereka yang sakit, Tuhan menjamah mereka yang kekurangan, Tuhan memberi harapan kepada mereka yang putus asa. Dan jadikanlah kami para lansia menjadi berkat bagi seisi rumah kami, bagi tetangga-tetangga kami, bahkan bagi pelayanan kami di gereja. Inilah doa kami Tuhan, hidup kami berkatilah, penuh kesehatan dan kesejahteraan dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Opa Oma, Opung, yang kakung, yang putri yang dikasih Tuhan, demikian.
SPMAB atau saya dan PKLU BPIB membaca Alkitab bersama. Edisi hari ini hari Kamis 5 September 2024. Kiranya Tuhan memberkati opa oma semua, penuh sukacita, kesehatan dan segala kebaikan. Sampai jumpa.